pengantar mengenai akuntansi, baik itu pengertian pada dasarnya maupun sejarahnya gitu. Jadi akuntansi memiliki sejarah cara munculnya. Akuntansi berasal dari kata akun yang jika dimaksudkan kata benda artinya laporan, catatan ya. Jadi pada awalnya akuntansi semacam laporan keuangan. Tetapi nanti ada mengalami perkembangan, fase-fase perkembangannya terutama dimulai ketika percepatan revolusi industri pada abad 17, revolusi di Prancis, kemudian revolusi Inggris, Perang Dunia Kedua itu mempercepat laju pembahasan akuntansi dan berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Dulunya masuk dalam pencatatan laporan keuangan saja, tapi lama-kelamaan baik itu secara global, secara mendunia maupun secara kenegaraan itu digunakan akuntansi. Jadi itu pada makna dasarnya mirip dengan laporan keuangan. Merujuk dari arti itu, maka tepatlah akuntansi identik dengan laporan, khususnya laporan keuangan ya, itu pada awalnya. Salah satu tujuan dari akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan kepada pemakai yang berguna untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada yang ingin kerjasama ya, baik itu misalnya memberikan kredit, kemudian kerjasama, maka untuk melihat menerawan ya perusahaan itu sehat atau tidak, itu dilihat dari laporan keuangannya. Jadi ada seorang ahli misalnya itu menerima ya laporan keuangan perusahaan itu sudah bisa menilai dari tahun ke tahun perusahaan ini mengalami pasang surut, itu bisa dipahami dari laporan keuangan. Dan menggunakan standar akuntansi itu bisa dipahami ketika itu direkayasa laporan keuangan itu ya. Ada kejanggalan di dalamnya. Jadi itu pentingnya ya, akuntansi salah satu pentingnya yaitu kita memahami sehat atau tidaknya satu organisasi atau satu perusahaan atau satu lembaga. Dan itu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah kita mengadakan MOU kita atau tidak bekerja sama, ataukah kita melanjutkan kerjasama ya, melalui dengan laporan keuangan. Tentu bukan itu satu-satunya cara dalam bekerja sama dalam satu perusahaan, tapi minimal itu menjadi satu standar yang cukup penting untuk memahami satu perusahaan melalui dari akuntansinya. Maka dibutuhkan seorang akuntan yang punya pengalaman. Akuntansi suatu ilmu di dalamnya berisi bagaimana manusia berpikir sehingga menghasilkan suatu kerangka pemikiran konseptual tentang prinsip, standar, asumsi, teknik serta prosedur yang ada dijadikan landasan dalam laporan keuangan. Ini pengertian ini sudah mulai meninggalkan laporan keuangan sebagai akuntansi ya pada awalnya. Tapi ini sudah melebar sedikit ya mengenai ada tekniknya, ada asumsinya. Nanti ada misalnya neraca ya, saldo, tidak jauh dari itu ya. Saldo, ada rugi, laba, itu tidak jauh dari situ. Ketika nanti belajar manajemen keuangan itu juga akan dibahas ya mengenai risiko, ada neraca, ada laba, ada rugi, keuntungan dan macam-macamnya. Itu ada kemiripan. Secara praktiknya itu sudah dipraktikkan akuntansi itu secara sederhana ya. Cuma istilahnya aja yang berubah-ubah, berbeda-beda. Sebelum dikenal akuntansi, para pemilik warung terdahulu misalnya sudah mencatat siapa sih yang berutang gitu ya. Siapa yang berutang, nama-namanya yang berutang ke warungnya. Pagi-pagi sebelum tempat kerja sudah singgah di situ pasti ngutang tuh. Tulis namanya. Utangnya berapa? Kemudian dipisah hasil penjualan hari ini, kemudian dipisah juga saldo yang akan digunakan untuk membeli barang lain. Itu sebenarnya sudah akuntansi itu. Ya, itu sudah bicara akuntansi, artinya prakteknya sudah ada. Tapi istilahnya mungkin belum dikenal di masyarakat biasa ya, atau terlalu ribet ketika bagaimana sih akuntansinya gitu ya. Misalnya masyarakat pedesaan, coba buatkan akuntansi itu. Kalau nota ya mungkin gampang ya, tapi atau mungkin pembukuan. Kalau semacam dikatakan pembukuan laporan keuangan itu agak ringan. Nah, kalau misalnya juga ingin meminjam uang di bank, itu
itu tidak bisa bank mengeluarkan uang, apalagi misalnya menggunakan kur ya, yang itu bantuan bagi rakyat kecil, itu tidak bisa mengeluarkan uang sebegitu saja tanpa ada laporan pembukuan. Pasti ada laporan keuangan, berapa penghasilannya setiap hari, stabilkah setiap bulan penghasilannya sekian, kira-kira kalau diberikan utang sekian, cicilannya sekian, apakah sanggup membayar atau tidak. Itu bisa dianalisis dari laporan keuangan. Meskipun misalnya penjual-penjual biasa ya, yang penjual sembako, penjual warung-warung kecil ingin mengajukan pinjaman modal, baik itu di bank maupun di koperasi dan macam-macamnya, pasti laporan keuangan itu diminta. Kalau tidak membuat selama ini, yaitu biasa saja, jual-jualan aja, itu harus dibuatkan dari orang lain. Jadi beberapa pengalaman yang Bapak saksikan ingin meminjam uang seperti itu menggunakan jasa akuntan ya. Menggunakan atau orang yang punya keahlian dalam menyusun laporan keuangan, itu diberi uang 1 juta atau 2 juta ya. Karena dia akan menyusun semua laporan keuangan itu sejak tahun berapa berdiri ya. Warung itu misalnya sejak 2010 berdiri sampai sekarang 2023 ingin mengajukan pinjaman. Itu sama sekali belum ada laporan keuangannya ya, dari 13 tahun yang lalu. Nah, itu bisa menggunakan jasa orang yang punya kemampuan menganalisis itu dan menulis itu. Meskipun di dalamnya ada yang merekayasa ya, karena bank juga meminta terlalu besar ya. Seperti saja ingin meminjam uang semacam 160 juta sampai 200 juta, itu minimal penghasilan per bulan itu 15 juta itu laporannya. Gimana uang masyarakat kecil yang penjual hanya untung 500 rupiah, 700 rupiah, harus untung bersihnya 15 juta per bulan. Itu kan seolah-olah bank itu tidak memberikan membantu ya masyarakat kecil. Itu bukan lagi masyarakat kecil, itu menengah ke atas. Tapi itu satu prosedur, satu persyaratan. Maka laporan keuangan itu sangat penting. Kalau punya usaha kecil-kecilan, kalau bisa itu dicatat seberapa pun yang laku itu dicatat, karena itu akan menjadi pertimbangan minimal dari kita sendiri. Tahun sekian, bulan sekian cuma segini, sekarang sudah meningkat, bisa dianalisis mengapa meningkat, mengapa menurun, itu bisa dianalisis. Setidaknya itu mempraktekkan secara kecil-kecilan akuntansi. Tapi kalau selama ini punya usaha kecil-kecilan, cuma tidak memahami, tidak memisahkan antara hasil penjualan ya, berapa untungnya, modalnya berapa, kemudian kita belikan lagi ya, kita pakai untuk membeli barang lagi, berarti kita tidak mempraktekkan akuntansi. Dan dalam Islam itu sangat detail sekali ya, pencatatan itu sangat luar biasa ya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Tuhan sendiri mengajarkan itu ya, ketika terjadi transaksi jual beli maka harus dicatat, bukan diingat. Ya, di dalam Quran itu jelas sekali, itu dicatat. Jadi jauh sebelum akuntansi modern ya, jauh sebelum pembukuan bisnis modern, itu dalam Islam itu sangat luar biasa mengajarkan transaksi. Oke. Jual beli dibolehkan ya, riba diharamkan, itu jual beli dibolehkan ya. Kemudian ketika terjadi transaksi ada saksi, nah itu Quran sendiri mengajarkan ada saksi, ada pencatatan. Kenapa dicatat? Karena bisa saja lupa ya, bisa saja lupa. Dan praktiknya ini dilakukan oleh Muhammad ya. Nabi Muhammad itu sangat sukses. Ya, bayangkan Rasulullah Muhammad SAW itu para pengamat Barat sendiri pun mengakui bahwa Muhammad itu sangat pandai beradministrasi, ya, sangat pandai dalam administrasi, dalam mengelola keuangan dan mengelola urusan politik. Maka dia bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara dan mengekspansi banyak sekali negara-negara lain, yang membentuk negara-negara baru. Dan kekuasaannya, pada puncak kekuasaannya, dia kenapa mampu mengelola negara? Karena sejak umur 12 tahun sampai umur 40 tahun ya, menjelang 40 tahun, itu sudah pandai beradministrasi, bernegosiasi, berkomunikasi dengan semua pihak. Baik itu muslim, non-muslim, Nasrani, Yahudi, itu berkecimpung ke suatu pasar misalnya, Muhammad itu sudah mempraktekkan itu. Jadi sebelum membangun politik, Muhammad itu sudah diawali dengan banyak sekali interaksi dari berbagai hal. Maka ketika dia menjadi pemimpin di umur 40 tahun sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai juga pemimpin negara, itu sudah mudah sekali membuat satu keputusan yang bijak.
Karena di masa kecil sudah dilatih, sudah berjumpa dengan orang, bagaimana kalau bertemu orang seperti ini, harus kesimpulan seperti ini, begini yang harus kita gunakan. Nah, kesuksesan Rasul dalam perdagangan ya, karena akuntansinya bagus, seorang kaya raya di tanah Arab pun seperti Khadijah itu jatuh cinta kepadanya ya. Bahkan pertama kali menyatakan cinta itu Khadijah tuh. Ya, melalui utusannya itu ya, di mata-matanya gimana sih Muhammad itu, kan penasaran tuh. Ya, ajudannya Khadijah yang selalu mengawasi Muhammad itu melaporkan semua kebaikannya. Cara berdagangnya begini, untungnya selalu untung banyak gitu kan. Jujur. Akhirnya kan Khadijah sangat tertarik gitu ya. Begitu banyak orang yang melamar waktu itu tapi tidak diterima, justru dia yang menyatakan perasaannya pertama. Maka seorang perempuan yang menyatakan cintanya kepada seorang laki-laki itu biasa ya. Ya. Salah satu tanda bahwa dia sangat serius gitu. Seperti Khadijah. Ya. Tapi kan ya punya frekuensi standar ya, standar yang siapa sih laki-laki itu ya. Memang dia patut jadi imam ya. Finansialnya telah merdeka seperti Muhammad. Nah, itu kan menarik gitu ya. Oke. Oke, jadi akuntansi ini memiliki pijakan dalam dunia Islam juga. Jadi kita manajemen dakwah ya, manajemen dakwah tidak hanya bicara dakwah tapi juga bicara bisnis, akuntansi, macam-macamnya ya, bicara keuangan. Itulah keluasan dari fakultas dakwah dan manajemen dakwah. Ya. Salah satu bagian pembahasan dari manajemen itu tadi akuntansinya. Ya, akuntansi. Nah, praktek dari Islam dari diri Muhammad saja itu bukan hanya bicara spiritual, bukan hanya bicara agama, tapi juga mempraktekkan tentang bisnis itu. Sampai ke Madinah pun ketika hijrah ya, dari Makkah ke Madinah itu membina sahabat yang sangat luar biasa. Maka dalam satu hadis dikatakan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya pebisnis itu, pedagang. Karena Muhammad memahami betul, tanpa dengan dikelilingi dengan para pebisnis itu nggak bisa membangun Madinah, itu tidak bisa membangun suatu negara. Ya, itu juga prinsip yang penting hari ini dipegang, bahwa untuk membangun suatu daerah, kabupaten, ya, provinsi, apalagi negara, kita harus punya uang yang banyak, itu dikelilingi sahabat-sahabat yang memang mau berjuang bersama tanpa mengharapkan ya imbalan. Oke. Kita memahami bahwa Abdurrahman bin Auf itu menyerahkan hampir semua kekayaannya untuk membangun peradaban Madinah itu. Abu Bakar, Umar, tapi tidak pernah menerima gaji. Justru Abu Bakar itu pertama kali ingin diterapkan gaji di dalam Islam seperti Abu Bakar, karena setiap hari mengurusi negara, tapi tidak ada gaji waktu itu. Maka Umar bin Khattab mengusulkan ya, sebagai seorang pemikir, sahabat pemikir, bagaimana kalau pertama kali kita laksanakan seorang pemimpin Islam diberi gaji. Ya. Abu Bakar menolak karena era Muhammad itu tidak menerima gaji. Muhammad itu betul-betul menghabiskan semua harta kekayaan yang dimiliki yang sangat banyak itu untuk Islam tuh. Tidak pernah menerima gaji. Abu Bakar juga menolak. Tapi kata Umar, bagaimana kalau ini dipraktikkan ya, tapi tidak usah terlalu banyak gajinya. Nah, dalam riwayat Abu Bakar menerima ya, terpaksa menerima usulan itu, tapi ketika akhir hayatnya menulis surat bahwa semua gaji yang saya terima selama saya memimpin itu masih utuh dan saya kembalikan ke negara. Maka Umar meneteskan air mata bahwa perlakuan Abu Bakar sangat memberatkan sahabat setelahnya, karena sahabat setelahnya pasti segan juga untuk menerima gaji gitu. Bayangkan mengurus negara tanpa menerima gaji. Nah, bagaimana hari ini itu mengurus negara itu? Belum ada yang diurus sudah mengurus gajinya berapa? Itu masalah. Sangat berbeda sekali dengan prinsip Islam ya selama kita bangun. Nah, mengapa membangun seperti itu? Yang pertama, prinsip spiritual itu ya, dibangun dengan fondasi keimanan itu dibangun dengan praktik ya, praktik. Kemudian yang kedua, kesejahteraan Muhammad dan para sahabat itu sudah ada ya. Jadi umur 7 sampai 12 dia sudah mengembala kambing. Thomas Arnold, salah satu sejarawan, mengatakan jangan memikirkan mengembala kambing era Muhammad dengan hari ini itu beda. Mungkin mengembala kambing hari ini 1-2. Di masa Muhammad mengembala kambing itu sampai ratusan. Kan ada riwayat sampai ada
seorang raja yang mengetes ya seorang yang pengembala kambing. Coba mau jual nggak kambingmu ke saya? Kalau kamu jual 1 atau 2, majikanmu nggak ngerti itu jumlahnya. Berapa jumlahnya sangat banyak. Gitu. Berarti Muhammad itu memang pengembala kambing, tapi bukan pengembala kambing sembarangan. Gitu. Itu ratusan kambing yang digembala dan untungnya sangat banyak. Nah itu satu riwayat ya yang memberikan penegasan bahwa pengembala kambing di era Muhammad itu sampai ratusan ya. Kemudian umur 12 sampai menjelang 40 tahun ya sebelum menerima wahyu. Jadi sekitar 28 tahun, 30 ya, 40 ke 28 tahun lamanya Muhammad berbisnis. Umur 40 sampai 63 tahun Rasulullah wafat, itu 23 tahun. Ya? Oke. Ya. Apa itu? Oh, oke. Di laci sini. Oh iya ada. Kapan ini? Dari tadi? Kemarin. Oh. Jadi pijakan akuntansi ya dalam dunia bisnis dalam Islam itu ada. Muhammad menjadi nabi, menjadi nabi dan rasul itu cuma 23 tahun, tapi Rasulullah mempraktikkan praktik bisnis itu selama 28 tahun. Dan dari umur 12 mulai berdagang ke negeri Syam. Kalau membaca bukunya Profesor Ahmad Masud Negara sejarah ya, api sejarah jilid 1 yang sampulnya hitam, itu dijelaskan sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi dalam sejarah selama periode 12 tahun sampai umur 40 tahun menjelang 40 tahun. Jadi Anda bayangkan 14 negara yang dikunjungi Muhammad. Apakah sejarah ini membuat kita tidak berubah pikiran ketika orang mengatakan Muhammad itu buta huruf? Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana mungkin seorang buta huruf tidak ngerti bahasa, tidak bisa bernegosiasi, bisa sukses di 14 negara yang bahasanya berbeda-beda? Saya kok agak ragu ya pernyataan itu dengan fakta sejarah. Nah, itu kan salah satu cara memodifikasi ya sejarah ya dengan menelusuri sejarah-sejarah yang lainnya itu. Jadi saya orang yang tidak suka menerima apa adanya, meskipun itu dari ulama, dari kiai, dari ustadz, bahwa Nabi Muhammad seperti ini, saya harus mengkritik sejarah ya. Dan sumbernya dari mana? Dan dalam prakteknya Muhammad itu 28 tahun berbisnis, 14 negara yang dikunjungi berdagang. Hari ini kalau Anda misalnya baru selesai Piala Dunia, ya, Anda punya gantungan kunci Anda buat di Indonesia, Anda mau jual di Qatar, Anda nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa asing itu nggak bisa laku, nggak bisa laku. Ya, itu baru satu contoh, ya. Apalagi 14 negara. Nah, itu sebabnya kesuksesan itu bisa diuji di umur 25 tahun setelah 13 tahun berdagang. Umur 25, Siti Khadijah sudah sepakat ya untuk melakukan pernikahan, dan tetapi Muhammad memberikan banyak sekali mahar. Dalam sejarah 20 ekor unta ditambah mahar-mahar yang lainnya. Unta Madinah itu 50 juta per ekor, kali 20 1.000 juta atau 1 miliar. Sunnah yang terbaik dalam Islam umur 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar. Itu Muhammad. Selama ini kan Anda cuma menerima sejarah Muhammad itu menikah umur 25 tahun, tapi tidak mengkalkulasi. Tuh. Berapa mahar yang diberikan kepada Khadijah, totalnya berapa kalau dirupiahkan, kemudian kenapa bisa dapat uang segitu banyak? Karena 14 negara telah dia kunjungi berdagang, pebisnis sukses. Siapa yang tidak kelepek-kelepek itu kan? 25 tahun. Bayangkan umur 25 tahun, anak muda, gagah, berani, jujur lagi, soleh lagi, memiliki uang sangat miliaran, ya. Dan
Itu sudah merdeka secara finansial. Itu. Jadi itu sunnah terbaik Rasulullah itu memanjakan seorang wanita, memanjakan seorang istri dengan finansial yang mapan tuh. Setelah itu Anda bisa kemana-mana berdakwah tanpa ada beban. Beda kan hari ini. Banyak hari ini cerai, balikan cerai. Karena kenapa? Tidak ada uang yang ditinggalkan istrinya, pergi semua kemana-mana. Anaknya mau makan, anaknya 7, tidak ada yang sekolah. Ya. Terpaksa istrinya yang banting tulang, kerja keras itu. Ya. Pulang-pulang suaminya jual motor istrinya. Bagaimana tidak stres perceraian kemana-mana kan? Perceraian di mana-mana. Karena finansial itu paling pokok. Karena kita terlalu banyak mengurusi celana cingkrang itu bidah atau tidak, itu kan jenggot itu sunnah. Tidak terlalu banyak mengurusi hal yang paling kecil ya, yang paling yang sampai kiamat tidak bisa selesai diperdebatkan tuh. Mengapa kita tidak melihat perjalanan Rasul yang luar biasa kegigihannya dalam membangun fondasi ekonomi itu? Ekonomi keluarga, dia membangun ekonomi masyarakat Islam, membangun ekonomi negara sampai negara itu makmur tuh. Sampai-sampai tidak ada lagi yang mau menerima gaji setelah dia bekerja untuk umat. Kenapa? Karena apalagi semua sahabat yang dibina sudah kaya raya, Muhammad kaya raya gitu. Apalagi Utsman bin Affan katanya dalam sejarah 7 keturunan pun tidak bekerja, itu masih bisa hidup. Bayangkan kekayaannya Utsman. Tapi apa dalam akhir hayatnya? Utsman tidak membawa apa-apa sampai akhir hayatnya, semua disumbangkan kepada Islam. Beda hari ini, orang Islam jadi pejabat, semua dikumpulkan sampai mati. Meskipun itu hak orang. Itu sangat luar biasa. Kita kekurangan memaknai sejarah gitu ya. Kita memaknai sejarah itu sangat kurang sekali. Nah, dari 25 tahun sampai 40, Muhammad sudah mulai asetnya sudah banyak. Umur 40 tahun aset sudah di mana-mana. Maka dalam sejarah saya belum pernah membaca sejarah yang mengatakan umur 40 tahun Muhammad menjadi Rasul sampai 63 tahun masih mengurusi bisnis, masih mengurusi dagangannya. Padahal dia harus menghidupkan beberapa istrinya, ada anaknya, ada cucunya. Pertanyaannya, uang dari mana untuk menghidupi anak istrinya sejak umur 40 tahun sampai 63 tahun? Dia tidak ada lagi kerjaan. Yang ada kan dia berdakwah, dia kemana-mana, dia memberikan penjelasan tentang Quran ya. Itu membangun peradaban Madinah, tidak mengurusi lagi dagangan. Umur 40 tahun Rasulullah telah merdeka secara finansial. Artinya urusan-urusan dunia seperti itu sudah selesai. Saatnya kita mengurusi pondasi akhirat dan kebaikan umat itu. Itu sunnah terbaik itu. Kalau bisa di sini ada umur 40 tahun sudah ungkang-ungkang kaki ya. Sudah tidak peduli lagi itu pekerjaan-pekerjaan lain, tinggal Anda membangun masjid, membangun musola, membangun jalan, ya, membangun pertaniannya masyarakat di situ yang tidak tersentuh oleh pemerintah, itu sudah luar biasa. Itu sunnah terbaik. Ya. Enggak mesti Anda berjenggot, tidak mesti Anda punya kumis dan sebagainya, itu tidak ada urusan. Ya. Oke. Nah itu ya, sejarah seperti ini menandakan bahwa perjalanan Muhammad dalam membangun bisnis itu sudah bagus sekali dalam dunia akuntansi. Dalam dunia laporan keuangan itu ya. Tidak dikorupsi keuangannya itu ketika melaporkan hasil dagangannya kepada Siti Hadijah. Laporannya bagus ya. Diperiksa oleh ahli-ahli yang diutus oleh Hadijah, itu laporannya sangat bagus, sesuai dengan apa yang fakta di lapangan. Maka Muhammad diberikan gelar Al-Amin itu. Terpercaya. Kejujurannya luar biasa. Nah, itu sebagai pijakan bahwa dalam Islam pun sangat diapresiasi namanya dunia ekonomi, bisnis, manajemen keuangan, akuntansi, laporan keuangan dan macam-macamnya. Ya. Oke, itu banyak dibicarakan di jurusan ekonomi Islam. Ya. Oke, nah ditinjau dari segi proses akuntansi adalah proses pencatatan ya, penggolongan, peringkasan dan laporan transaksi. Oke. Nah, akuntansi memiliki cabang yakni cabang ada namanya keuangan ya, ada namanya akuntansi keuangan. Ini salah satu cabang saja yang kita saat ini pelajari atau mata kuliah saat ini, seperti misalnya akuntansi laporan keuangan, itu hanyalah salah satu bagian daripada akuntansi. Ya, akuntansi itu banyak ya, macam-macam itu.
Ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, gitu. Ada akuntansi sektor publik, ada pemeriksaan akuntansi, perpajakan dan macam-macamnya. Jadi ini hanyalah salah satu bagian yang kita bahas. Kemudian sejarah akuntansi. Ini ada sedikit sejarah akuntansi. Perkembangan akuntansi mempunyai sejarah yang panjang. Sejak peradaban kuno di Cina, jadi Cina itu memang sejak dulu memang praktek bisnis itu sudah berlangsung lama. Sebelum Masehi pun juga begitu. Sampai ke abad 7 Masehi, Cina itu sudah sangat maju. Kalau misalnya membaca sejarah, satu-satunya penemu kertas di dunia pertama kali pada abad ke-7 itu Cina. Kalau membaca buku Imperium 3, sampulnya warna hitam, penulisnya Eko Laksono, itu Anda akan menemukan bagaimana peradaban Cina itu sangat maju sampai abad ke-7. Kemudian ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini banyak ditentang antara sahih atau tidak. Ada yang mengatakan itu lemah, tapi minimal ada gairah untuk bagaimana Islam itu sangat membangkitkan semangat untuk belajar meskipun ke negara lain itu. Muhammad itu sudah biasa ke negara lain, dia membawa dagangan dari Asia ke Afrika, properti yang dibawa itu luar biasa ya, dari buatan-buatan dari Cina, dari Asia Tenggara itu dibawa ke Afrika dan macam-macamnya gitu, ke tanah Arab dan berbagai negara. Dan yang kedua, Cina memang sangat maju waktu itu, maka wajar saja ketika Muhammad itu menganjurkan orang belajar ke Cina gitu. Ya meskipun dianggap ini hadis lemah, tapi dengan fakta sejarah misalnya bahwa Cina memang mengalami simbol peradaban di masa itu, maka wajar saja gitu ya. Oke. Nah, hari ini pun juga Cina menguasai kita gitu ya. Dari segi ekonomi terutama ya, kebijakan-kebijakan kenegaraan itu sudah menguasai terutama bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Nah, di Yunani, di Babylon, di Mesir tahun 1400-an ya sebelum Masehi itu sudah dipraktekkan akuntansi itu. Kecepatan perkembangan akuntansi ini meningkat ya selama masa revolusi industri. Revolusi industri itu pernah di Prancis, pernah di Inggris gitu. Kemudian terjadi perang dunia ya. Itu mempercepat terjadinya perkembangan akuntansi dan berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu. Tetapi di masa sebelum Masehi itu masih sangat sederhana ya, sederhana. Perhitungan saja itu masih sangat rumit waktu itu. Misalnya pernah belajar matematika, ya, pernah belajar matematika, pernah belajar angka Romawi, masih ingat? Oke. Ya, SD. Pernah nggak dijelaskan sejarah munculnya angka? Nah, itu juga satu masalah ya dalam ilmu pengetahuan ketika kita mempelajari banyak hal tapi kita lupa pada akarnya, kita lupa pada sejarahnya gitu ya. Bahwa membangun pengetahuan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan tidak semudah apa yang kita dapatkan hari ini ya. Para pendahulu kita itu membangun pengetahuan itu jatuh bangun, tertati-tati, disepakati secara bersama dan cukup lama gitu. Sebelum Anda mengenal angka 1 gitu ya, yang selama ini memudahkan kita dalam perhitungan, sebelum Anda mengenal angka 1, 2, 9 dan 10, masih ada angka yang cukup tua dari itu, seperti angka Romawi. Dari Roma waktu itu ya, peradaban Romawi itu memperkenalkan angka Romawi. Tapi dia memperayakannya cuma sampai 9. Jadi cuma sampai 9 saja yang diperkenalkan. Waktu itu belum ada X ya, sebagai simbol sepuluhan. Jadi cukup rumit. Begitu juga dalam angka seperti 1, 2, 3 sampai 9 ini, belakangan ada angka 0. Ya, itu belum pernah ditemukan angka 0 waktu itu ya. Dan begitu juga di Romawi. Ketika bangsa Romawi melakukan transaksi jual beli
dengan menggunakan angka Romawi itu belum ada angka 0, belum ada angka 10 ya, disepakati waktu itu. Kemudian 1, 2 sampai 9 itu belum ada angka 0. Nolnya belum ada. Jangankan menulis angka Romawi untuk menghitung ketika misalnya Anda mau penjual ikan, ya, ini membeli ikan dulu ke nelayan 1000 ekor. Bayangkan Anda berkomunikasi ke penjual ikan yang ke nelayan itu 1000 ekor, Anda menulisnya bagaimana? Tanpa 0. Angka 1000 tanpa 0. Ya. Ya. Tapi itu sudah masih mendingan. Di era Mesir kuno itu tidak mengenal angka. Itu terkenal dengan lukisan. Jadi ketika orang Mesir kuno sebelum Masehi ya, ingin berkomunikasi ke orang, itu menggunakan lukisan. Maka kaligrafi itu dari Timur Tengah itu terkenal di sana karena bakat alami mereka di sana. Itu sangat luar biasa. Itu di peradaban Mesir. Ketika seorang suami istri datang ke suatu pesta, ingin ditanya kabarnya bagaimana, itu tidak bisa menjelaskan. Dia coba mengambil satu kayu, dia melukis. Dia melukis gambar seorang laki-laki perempuan yang ceria, kemudian ditunjukkan ke khalayak. Oh, berarti dia sedang baik-baik saja. Tapi ketika ingin diketahui kabarnya itu bagaimana, kemudian ingin menjawab bahwa kabarnya kurang harmonis, dia melukis ya, dua orang yang seolah-olah sedih gitu ya, gambar sedih. Nah, begitu rumitnya pengetahuan sebelum kembalinya angka huruf dan sebagainya. Mesir itu mengalami permasalahan besar ketika para pedagangnya ingin bertransaksi sekian ratus dan sekian ribu. Bahkan kalau ingin membeli ikan itu harus melukis ikan dulu. Dia harus melukis ikan. Bayangkan kalau ingin memesan 1000 ekor, berapa hari digunakan untuk melukis ekor ikan? Dan itu menggunakan kayu atau kelapa kurma atau macam-macamnya. Ya, karena kertas belum ada. Kertas pertama kali kita mulai itu bak 7. Jadi kita belum bisa menggunakan kertas. Seandainya tulang-tulang dan macam-macam. Itu waktu. Jadi menggunakan waktu 2 hari 3 hari itu ikannya sudah busuk. Sampai dan banyak sekali bahan yang digunakan. Waktu belum mengenal angka, jadi Mesir belum mengenal angka. Maka datang angka Romawi. Bangsa Romawi berkata, gimana kalau kita sepakati angka Romawi seperti ini 2, tapi itu cuma sampai 8 sampai 9. Ini juga datang. Karena ini rumit menggunakan ini. Itu belakangan sekali, nanti ada 50, 100 itu kan angka Romawi yang belakangan. Romawi pada pertamanya itu hanya beberapa saja. Itu mengalami kesulitan. Dalam dunia bisnis itu mengalami kesulitan, laporan keuangan juga susah ya. Itu sudah terkenal sekali. Nah, angka 0 ini itu pertama kali diperkenalkan oleh orang India. India lah yang terinspirasi oleh bulat dan telur. Kemudian datang, gimana kalau saya bisa menyempurnakan angka ini, kita sepakati. Dari bentuk bulat telur itu jadi angka 0. Nah, angka 0 itu nanti kita gunakan kalau memesan 10 berarti cukup tambahkan 01 gitu kan. Kalau memesan 100 cukup 2. Nah, nanti kalau ribuan 3 angka tambahannya. Itu disepakati. Jadi kalau mau baca semua kerumitan ini, Anda bisa baca dalam buku keajaiban angka dalam Al-Quran. Itu bisa dibuat kata. Ini selesai Bapak baca di semester kedua waktu semester S1. Masih ingat terus buku itu. Sampai sekarang belum pernah buka lagi, tapi ingat betul. Ini salah satu buku karya terbaik waktu itu karena dia disertasi. Dia mencoba menelusuri angka-angka, semua angka-angka di dalam Al-Quran itu. Jadi angka apa saja dalam Al-Quran yang disebut itu dia telusuri, kemudian dia telusuri sejarah angka itu sampai yang saya sampaikan tadi itu bagaimana angka di Mesir, di Romawi dan macam-macamnya, dan dari India itu ada semua pembahasan di situ. Itu seorang Muslim yang menulis itu, mengambil disertasi
judulnya keajaiban angka di dalam Al-Quran. Jadi bayangkan Al-Quran itu sudah menamatkan sekian banyak doktor hanya mengkaji beberapa bagian saja. Dia fokus mengkaji angka saja. Misalnya langit dan bumi terdiri dari 7 lapis ya. Berarti angka 7 gitu ya. Kemudian nanti ketika Anda dibangkitkan ada orang yang pahalanya tidak ada, berarti angka kosong gitu ya. Angka 0 dan macam-macamnya itu. Jadi dia menelusuri jejak-jejak angka itu dalam Quran. Akhirnya dia jadi dokter dan menulis buku ya. Itu menarik. Begitu pun Anda bisa mengembangkan ya jurusan Anda, bisa berpijak pada Quran, hadis dan macam-macamnya. Itu bisa. Nah, itu salah satu ya pengantarnya bagaimana rumitnya orang-orang dulu membangun pengetahuan. Beda hari ini, Anda lahir di era gadget ya, Anda lahir di era teknologi informasi yang serba cepat itu, instan itu. Akhirnya kan banyak yang mudah rapuh juga hari ini ya. Kata Profesor Zainal Ghazali, generasi hari ini disebut sebagai generasi stroberi gitu ya. Ya apa-apa itu lembek sekali ya. Apa-apa kan nggak mudah, nggak mau gerak gitu ya. Apa-apa sedikit galau. Itu ya. Beda generasi-generasi sebelumnya yang sangat tangguh ya. Sudah biasa tangguh sekali. Karena ya kita mau makan saja itu diantarkan ke kamar, diantarkan ke kos. Itu kita sangat dimanjakan sekali kehidupan ya hari ini. Jadi wajarlah ketika sekali-sekali kita mencoba merenungkan ulang bagaimana sih pada awalnya orang-orang tua kita terdahulu membangun suatu pengetahuan sampai kita nikmati hari ini. Ya, sebelum kita nikmati luar biasa penghitungan cepat hari ini, ada kalkulator macam-macamnya. Orang susah payah dulu mensepakati angka 1 itu gimana, angka Romawi itu gimana, angka 0 itu jauh ratusan tahun sampai ribuan tahun diperdebatkan itu. Nah, akhirnya tiba-tiba generasi belakangan dengan teknologinya yang canggih itu kan, penemuannya yang hebat itu, para profesor-profesor ahli matematika itu dibuat menganggur itu gara-gara munculnya kalkulator gitu ya. Itu pada saat pertama kali ditemukan kalkulator itu ribuan profesor di seluruh dunia menganggur itu. Karena apa gunanya itu? Sudah ada teknologi. Nah, apalagi ditemukan komputer itu lebih menambah parah ya, menambah parah pengangguran ya. Kemudian teknologi secara fisik ya diperkirakan waktu itu hanyalah menghilangkan pekerjaan secara pekerjaan kasar itu. Ternyata saat ini tidak, bukan hanya pekerjaan kasar yang hilang ya bagi generasi modern tuh. Tapi pekerjaan-pekerjaan non fisik pun itu sudah mulai itu ya. Begitu teknologi menjadi saingan hari ini gitu ya. Oke. Nah, perkembangan teknologi inilah juga makin mempercepat akuntansi ya, laporan keuangan dan macam-macamnya. Nanti Anda dijelaskan oleh teman-temannya di beberapa pertemuan ke depan bagaimana percepatan informasi akuntansi itu disebabkan karena perkembangan teknologi juga itu mempengaruhi ya. Oke. Itu sejarah ya, sejarah dari oke. Nah, tentu di Indonesia sendiri ada teks yang saya kutip di sini bahwa di Indonesia sendiri memiliki sejarah tentang akuntansi ya, perkembangannya di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah lama dipraktikkan akuntansi sejak penjajahan Belanda ya. Sejak 1642 akuntansi mulai diterapkan di Nusantara ya. Tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Ampion Society yang berdiri di Jakarta 1747 ya, jadi tahun 1747. Oke. Tapi pada praktiknya sudah 1642 itu sudah mulai. Tapi ditemukan jejak pembukuan ya, semacam akuntansi itu, akuntansi laporan keuangan itu 1747. Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapuskan tahun 1870 ya. Jadi ketika dihapuskan tanam paksa 1870 itu para saudara-saudara dari Belanda itu berdatangan ke Indonesia. Dengan dihapuskan tanam paksa, maka kaum pengusaha Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Nah, disinilah pertama kali menjamurnya para pengusaha-pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia
Nah, disitulah mulai ada laporan keuangan, nanti ada akuntansi. Oke. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan tata buku. Akuntansi tidak sama dengan tata buku ya, walaupun asalnya sama dari pembukuan berpasangan. Jadi pembukuan berpasangan ini ditemukan nanti di Italia. Oke. Nah, akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya teknik pembukuan. Setelah 1960-an, akuntansi cara Amerika mulai diperkenalkan di Indonesia. Jadi ada nanti akuntansi cara Amerika diperkenalkan di Indonesia, nanti berubah ke Eropa ya. Jadi sistem pembukuan yang dipakai di Indonesia berubah dari sistem Amerika. Oke, itu sekilas sejarah singkat dari akuntansi yang menjadi pengantar pada pertemuan hari ini.